got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maliatus Solihah dengan nomor pokok mahasiswa 2021 14500 361, kelas R4D, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan yang saya dapat mengenai masalah-masalah dalam belajar dan metode pembelajaran. Sebelum masuk pada dua topik yang akan kita bahas pada kali ini, alangkah baiknya kita belajar atau kita mengetahui secara mendalam apa sih itu belajar dan apa itu pembelajaran. Belajar merupakan interaksi terhadap semua situasi yang terjadi di sekitar individu yang bertujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan ke arah positif, baik dari aspek afektif yaitu sikap, psikomotorik yaitu keterampilan, dan kognitif yaitu pengetahuan. Nah, kegiatan belajar itu meliputi apa saja, yaitu memahami, mendengarkan, mengalami, dan mengamati. Yang kedua, setelah kata belajar, ada kata pembelajaran. Pembelajaran dilakukan oleh dua pihak, yakni guru mengajar dan siswa belajar. Apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari meliputi nilai-nilai, pengetahuan, seni, agama, keterampilan, dan lain sebagainya. Juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Apa saja komponen-komponen tersebut? Komponen-komponen tersebut diantaranya tujuan, materi, strategi dan metode, media, dan evaluasi. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni masalah-masalah dalam belajar. Apa saja sih kira-kira masalah-masalah yang ditemukan dalam proses belajar? Nah, masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama, masalah siswa-siswi yang pasif. Siswa yang pasif di kelas tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti rasa malu, grogi, takut menjawab salah, dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal meliputi tidak suka dengan pelajarannya, dan sebagainya. Yang kedua, masalah siswa malas membaca. Minat baca adalah keinginan yang kuat dari seseorang untuk membaca dan menganalisa, serta memahami apa yang ia baca. Daya baca masyarakat Indonesia itu tinggi, namun minat bacanya lah yang rendah. Yang ketiga, masalah siswa tidak menguasai buku teks ataupun buku panduan seperti modul dan LKS. Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Permasalahannya terletak pada banyak siswa yang sudah dapat membaca, akan tetapi terkadang masih kesulitan dalam memahami isi dari bacaan tersebut. Yang keempat adalah masalah siswa malas mencatat. Satu hal yang seringkali malas dilakukan oleh pelajar adalah mencatat materi pelajaran. Apalagi kalau hal itu dilakukan sambil mendengarkan penjelasan materi dan membuat cepat bosan dalam belajar. Pada akhirnya, kebanyakan di antara mereka memilih melakukan fotokopi catatan teman dan besar kemungkinan catatan yang telah difotokopi tersebut tidak dibaca ulang kembali. Selanjutnya yang kelima, masalah siswa statis dan apatis. Statis itu lawan kata dari dinamis. Kalau dinamis itu bergerak, berarti statis itu diam. Nah, makanya sikap statis ini harus dihindari oleh peserta didik. Apatis merupakan kurangnya emosi, motivasi, dan antusiasme. Sikap apatis muncul dari adanya sikap acuh tak acuh dari siswa terhadap kondisi dan situasi di sekelilingnya. Yang terakhir, masalah siswa mendengar dan menyimak. Banyak di antara siswa-siswi yang malas sekali untuk menyimak dan mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh guru atau pendidik. Hal ini juga menjadi salah satu masalah dalam belajar. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni metode-metode pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung kepada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.
Guru sebagai salah satu sumber belajar yang berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak di kelas. Pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode-metode tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, tujuan pengajaran adalah agar anak didik dapat terampil dan melakukan sebuah percobaan. Maka, guru tidak tepat jika menggunakan metode diskusi, akan tetapi yang tepat adalah menggunakan metode latihan. Jenis-jenis metode pembelajaran itu sangat banyak, di antaranya metode pembelajaran kerja kelompok, metode kerja lapangan, metode sosiodrama atau bermain peran, metode ceramah, metode inquiry, metode proyek, metode sumbang saran, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode latihan, metode diskusi, dan masih banyak lagi macam-macam atau jenis-jenis dari metode pembelajaran. Setiap model mengajar mempunyai karakteristiknya masing-masing, baik kelebihan maupun kekurangan. Setiap metode tidak dapat berdiri sendiri. Metode-metode tersebut akan berkolaborasi dikarenakan kelemahan metode satu dapat ditutupi dengan metode yang lainnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman semua dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Wabillahi taufiqul hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, turn out that 3 whole class on the block, learn that. Bitches on my line, and you know